Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, si tua menatap kayu busuk di tangannya dengan sedikit rasa nostalgia di matanya. Leluhurnya telah membayar harga yang mahal untuk mendapatkan kayu busuk ini, dan akhirnya mendapatkan dia di saat kritis antara hidup dan matinya. Apa fungsinya benda ini? Cukuang Seng menatap potongan kayu lapuk itu. Mendengar ini, si tua menenangkan pikirannya, lalu berkata perlahan, "Aku tidak tahu fungsi spesifiknya dari potongan kayu mati ini. Aku hanya tahu bahwa informasi yang diwariskan oleh leluhur kita menyebutkan bahwa selama benda ini dimasukkan ke suatu tempat di benua hidup dan mati, itu akan mengangkat kutukan 1000 tahun klan kita." "Di mana tempatnya?" Cukuang Seng mengangkat alisnya saat bertanya. Silau berhenti sejenak lalu berkata, "Tempat itu disebut sumber kutukan. Konon, kutukan yang mengutuk ras kita meninggal di sana." "Sumber kutukan?" Mata Cukuang Seng langsung berbinar. Di kehidupan sebelumnya, dia sepertinya pernah mendengar tentang tempat ini. Jadi, dia ingat dengan benar. Sumber kutukan itu adalah salah satu tempat berbahaya paling terkenal di benua hidup dan mati. Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan nada serius, "Saya khawatir saya tidak memiliki kemampuan untuk memasuki tempat berbahaya seperti itu." "Pernahkah kau mendengar tentang sumber kutukan itu?" Si tua tampaknya terkejut, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya tersenyum lalu berkata, "Tidak perlu bagimu untuk masuk, adik kecil. Lemparkan saja benda ini ke tepi sumber kutukan." "Lemparkan saja?" Cukuang Seng tertegun, lalu berkata dengan heran. Silau mengangguk. "Benar sekali, adik kecil. Kamu hanya perlu melemparkan potongan kayu busuk ini ke sumber kutukan. Maka kutukan itu akan selesai sendirian." Cukuang Seng langsung tertegun saat menatap kayu busuk itu dengan mata aneh. Benda ini sangat aneh, sehingga bisa menghilangkan kutukan itu sendiri. "Tuasi, apakah Anda yakin bahwa setelah saya memasuki benua hidup dan mati, saya dapat menemukan sumber kutukan, lalu melemparkan benda ini ke dalamnya?" Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia yakin bahwa penduduk asli itu tidak bisa sepenuhnya percaya padanya. Jadi mereka pasti mempunyai rencana cadangan dalam masalah ini. Adik kecil berpikiran terbuka. Senyum lebar muncul di wajah Tuasi. "Di sumber kutukan itu, seorang tetua klan kita telah tumbang. Jadi kamu dapat membantu klan kita menghilangkan kutukan itu. Roh tetua yang tersisa akan memberimu kesempatan. Aku rasa kamu tidak tertarik dengan hal ini, adik kecil." Dia menatap Cukuang Seng lalu berkata sambil tersenyum. Saat menatapnya, ekspresi Cukuang Seng berubah sejenak, lalu dia ikut tersenyum. Suatu transaksi yang memungkinkan seseorang memperoleh kesempatan tanpa harus memasuki sumber kutukan, itu merupakan suatu kesepakatan yang sangat bagus. Tetapi dia tidak yakin apakah semua itu seperti yang dikatakan Tuasi. Dan apakah leluhur mereka benar-benar ada di sumber kutukan itu?
Kalau saja ia melemparkan kayu busuk itu ke sumber kutukan dan tidak ada kesempatan, maka perjalanannya akan sia-sia. Melihat keraguannya, Silau melanjutkan, "Aku mengerti bahwa kamu ragu. Namun, aku benar-benar tidak punya cara untuk membuktikannya kepadamu. Jadi, apakah kamu setuju atau tidak? Itu sepenuhnya terserah padamu, adik kecil. Tetapi kamu juga harus mengerti bahwa selama kamu menyetujui hal ini, klanku akan dapat meningkatkan peluangmu untuk memasuki benua hidup dan mati. Kurasa aku harus mendapatkan membuktikannya." Mendengar ini, Cuku Aseng bergerak dan matanya memancarkan cahaya aneh. Dibandingkan dengan kesempatan yang bersifat ilusi, masalah ini memang lebih nyata. "Senior, bagaimana aku bisa meningkatkan peluangku untuk memasuki benua hidup dan mati?" Si tua langsung tersenyum. "Setelah kau memasuki medan magnet tingkat tinggi, ambillah cukup banyak magnet tingkat tinggi. Aku bisa memerintahkan klan untuk membuat magnet ini untukmu, memaksimalkan energinya, dan meningkatkan peluangmu untuk memasuki benua hidup dan mati." Jadi begitulah adanya. Wajah Cuku Aseng menunjukkan pemahaman. Dia selalu ingin tahu tentang bagaimana penduduk asli ini dapat meningkatkan peluangnya untuk memasuki benua hidup dan mati. Dan ternyata mereka menggunakan magnet tingkat tinggi. "Bagaimana?" tanya si tua sambil tersenyum. Cuku Aseng merenung sejenak lalu mengangguk pelan. Masalah ini memang merupakan keuntungan mutlak baginya. Saya ragu. Apakah Anda bisa menjawabnya? "Bicaralah, adik kecil," si tua berkata sambil tersenyum. Cuku Aseng meliriknya lalu berkata dengan suara yang dalam, "Saya bukan satu-satunya orang yang datang ke sini selama bertahun-tahun. Mengapa Anda memilih saya?" "Hahaha, ini sangat mudah," kata si tua sambil tersenyum. Oh, ekspresi Cuku Aseng langsung berubah dan matanya menunjukkan keraguan. Melihat penampilannya, Silau langsung melanjutkan, "Aku tidak memperhatikanmu sebelumnya, adik kecil. Tetapi setelah pertemuan magnet, aku memutuskan untuk memilihmu." Mendengar ini, Cuku Aseng langsung mengerti. Suku asli ini memilihnya karena dia mengalahkan Kuan Lin Feng. Hahaha, semua orang yang datang ke sini pada dasarnya adalah jenius generasi muda dari 10 negeri. Jadi bahkan setelah bertahun-tahun, klan kita belum menemukan seseorang yang cukup kuat untuk menyelesaikan tugas ini, kata si tua sambil membelai jenggotnya. Cuku Aseng tidak dapat menahan senyum, lalu berkata sambil menangkupkan tangannya, "Karena senior sangat percaya, saya akan menerima masalah ini." Mendengar kata-kata ini, si tua diam-diam menghela nafas lega. Dia membelai potongan kayu busuk itu di tangannya dengan pandangan rumit di matanya. Setelah bertahun-tahun, benda ini akhirnya berguna. Setelah mengenang sejenak, dia menenangkan diri dan tidak menyerahkan kayu busuk itu kepada Cuku Aseng. Tunggu, pada saat ini, seorang tetua di sebelahnya tiba-tiba berdiri, lalu mengulurkan tangan untuk menghentikannya. "Ada apa, tetua kedua?" Silau mengerutkan kening. Mendengar ini, tetua kedua menoleh ke arah Cuku Aseng. "Masalah ini terkait dengan pencabutan kutukan 1000 tahun klan kita. Jadi kita harus lebih berhati-hati." "Apa maksudmu?" tanya Tuasi. Tetua kedua membungkuk padanya, lalu menatap Cuku Aseng dengan mata yang berawan. "Bukannya aku ikut campur dalam urusan orang lain.
Adik kecil ini perlu membuktikannya di sini, bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas ini. Bagaimana cara membuktikannya? Cukuang Seng mengangkat alisnya lalu berkata dengan ringan. Tetua kedua perlahan berdiri. Secerah cahaya cemerlang melintas di wajah tuanya. Ini sangat mudah. Jika kamu dapat menerima gerakanku, kau akan memiliki kekuatan untuk menyelesaikan tugas ini. Meskipun dia telah mendengar, dia mengalahkan Kuan Lin Feng. Mendengar dari orang lain selalu lebih buruk daripada melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Jadi, dia perlu mencobanya sendiri. Apa langkahmu selanjutnya, senior? Cukuang Seng tersenyum tipis dengan lengkungan aneh di sudut mulutnya. Kekuatan tetua kedua ini jauh lebih lemah dari King Kue Kuan dari Istana Dewa dan Iblis. Mendengar ini, dia tentu saja merasa sedikit geli. Meskipun dalam hatinya dia berpikir demikian, dia tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Dia hanya mengulurkan tangan lalu tersenyum tipis. Senior, saya menghargai pengajaran Anda. Terdengar tawa samar, tetapi mengandung keyakinan yang tak terlukiskan, yang menggerakkan para pria kekar yang hadir. Kilatan cahaya melesat keluar dari mata tetua kedua yang keruh. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya. Saat berikutnya, dia meninggalkan rumah bambu dan keluar. Karena kamu begitu percaya diri, aku tidak akan bersikap sopan. Cukuang Seng hanya tersenyum tipis. Seraya bergerak, dia muncul di hadapan tetua kedua. Silakan, senior. Dia mengulurkan tangan kanannya, membungkuk lalu berkata sambil tersenyum. Tetua kedua menginjak tanah, menyebabkan tanah itu meledak. Dan aura tajam yang membumbung ke langit menyebar. 3 segel kuno. Aura bergemuruh saat segel telapak tangannya terus berubah. Cahaya kuno bermekaran dan terus berkumpul di depannya. Secara bertahap, sebuah segel kuno terbentuk. Pada segel kuno tersebut, terukir garis-garis kuno yang tak terhitung jumlahnya. Namun semuanya tidak berhenti di situ. Setelah segel kuno pertama terbentuk, segel kuno kedua pun terbentuk kembali. Dibandingkan dengan segel kuno pertama, warna segel kedua ini jauh lebih pekat. Seolah-olah telah diendapkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sepenuhnya terkendali. Tidak lama kemudian, setelah segel kuno kedua, segel kuno ketiga dipadatkan lagi. Segel kuno ini tampak sangat istimewa. Ukurannya paling kecil, tetapi tampaknya mencakup semuanya. Berisi semua misteri dari 2 segel pertama. Dia benar-benar menggunakan gerakan ini. Ketika si tua melihat pemandangan ini, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Yang disebut 3 segel kuno adalah salah satu seni bela diri terpenting klan ini. Kekuatan mereka sudah sangat terbukti. Sepertinya tetua kedua tidak akan menahan diri, kata lelaki tua lain di sampingnya. Silao mengangguk, tetapi dia tidak berminat untuk menghentikannya. Karena masalah ini terlalu penting. Dia benar-benar perlu memastikan secara langsung. Apakah Cukuang Seng memiliki kemampuan untuk pergi ke sumber kutukan? Jika kemenangan lawan Kuan Lin Feng di konferensi Wanci bukan hanya kemenangan kebetulan, maka dia juga akan mampu menghadapi 3 segel kuno milik tetua kedua. Saat pikirannya terus berputar, 3 segel kuno di depan tetua kedua telah terbentuk. Dan aura mengerikan diam-diam menyebar.
Belum terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Aku yakin kau sudah merasakan kekuatan jurusku. Tetua kedua menatap Cukuangseng dengan tatapan mata keruh. Mendengar ini, Cukuangseng tersenyum tipis, lalu berkata tanpa mengubah ekspresinya, "Senior tidak perlu menahan diri." Baginya, semakin banyak penduduk asli memperhatikan masalah ini, semakin membuktikan keaslian kesempatan di sumber kutukan itu. Dan bukankah dia akan senang melihatnya? Tetua kedua menarik nafas dalam-dalam, perlahan mengulurkan tangannya, lalu mengetuk 3 segel kuno itu dengan ringan. 3 segel kuno ditembakkan satu demi satu, langsung menekan ke arah Cukuangseng di depannya. Melihat ini, Cukuangseng perlahan menutup matanya, lalu duduk bersila di tempatnya. Saat dia menutup matanya, kekuatan mental yang dahsyat menyapu darinya. Langsung beriak di sekujur tubuhnya. Cukuangseng menempelkan kedua tangannya. Ke-10 jarinya bergetar, lalu perlahan terbuka seperti bunga teratai. Kitab suci Kaisar Dewa, cahaya penghancur jiwa. Kekuatan mental terkumpul seperti kekuatan yang luar biasa. Cahaya abu-abu keperakan terkondensasi keluar, dan aura yang sangat mengerikan langsung menyebar. Sungguh keterampilan rahasia spiritual yang kuat. Wajah si tua langsung berubah saat dia berseru kaget. Di sampingnya, para tetua lain juga tampak berubah dengan tatapan terkejut. Wajah tetua kedua tampak serius. Dia mengganti segel di tangannya lagi dan langsung berteriak, "Lelehkan!" Saat kata ini diucapkan, ketiga segel kuno itu tiba-tiba bergetar, lalu bertabrakan satu demi satu. Lalu ketiga segel kuno itu menyatu dengan sempurna. Gelombang kekuatan yang sangat dahsyat mengamuk, mengadu ruang ke segala arah. "Pergi!" Tetua kedua menggoyangkan telapak tangannya, dan segel kuno yang telah menyatu terbang cepat, lalu bergerak lurus ke depannya. Sebelum segel kuno itu jatuh, kekuatan penindas yang dahsyat telah menyelimutinya, menyebabkan pakaian Cukuangseng berdesir. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan cahaya tajam melesat keluar dari matanya. Saat berikutnya, dia mengulurkan jarinya, lalu mengarahkan ke tetua kedua yang berdiri di depannya. Saat cahaya perak melesat keluar, aura mengerikan yang membuat orang menggigil, dan langsung menuju segel kuno. Saat berikutnya, keduanya bertabrakan dan seluruh dunia tampak sunyi. Tidak ada suara yang menggetarkan bumi atau fluktuasi keras yang keluar. Kedua serangan itu tampaknya menyatu dengan sempurna dan tidak ada permusuhan di antara mereka. Namun, siapapun yang jeli dapat melihat bahwa semua ini hanyalah dipermenampakannya saja. Di balik tabir cahaya yang cemerlang itu, tersembunyi fluktuasi yang sangat mengerikan. Hanya karena penekanan yang sengaja oleh kedua orang itu, fluktuasi kekerasan ini tidak bocor keluar. "Senior, aku khawatir aku bisa menahan gerakan ini." Pada saat ini, mata Cukuangseng bersinar. Lalu dia tersenyum tipis. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menekannya ke segel kuno itu. Suara retakan tajam segera terdengar, dan retakan terlihat menyebar pada segel kuno itu, akhirnya menutupi setiap sudut segel seperti jaring laba-laba. Ketika retakan mencapai batasnya, segel kuno itu meledak dengan keras. Gelombang kejut yang melonjak tidak dapat lagi ditekan,
dan melesat dengan liar ke segala arah. Rusak. Melihat semua ini, tetua kedua langsung terkejut. Dia tahu betul betapa kuatnya kekuatan 3 segel kuno ini. Dalam keadaan normal, bahkan praktisi Rana Ying yang tingkat ke-7 mungkin tidak dapat menahannya. Orang ini sungguh hebat. Dia menatap Chu Guangsheng cukup lama. Terima kasih. Chu Guangsheng melambaikan lengan bajunya. Dan cahaya penghancur jiwa yang tersisa langsung menghilang. Kemudian dia membungkuk kepada tetua kedua. Mendengar ini, tetua kedua menggelengkan kepalanya. Kau memang memiliki kekuatan untuk membantu klan kita mencabut kutukan. Hahaha. Bakat tadi kecil benar-benar membuatku memandangmu dengan pemahaman yang baru. Si tua tersenyum sambil menenang jenggotnya. Wajahnya juga penuh dengan keheranan. Meskipun sebelumnya dia tidak tahu bahwa pemuda di depannya ini tidak hanya memiliki kekuatan tempur luar biasa dalam kekuatan spasial, tetapi juga memiliki pencapaian luar biasa dalam kekuatan mental yang benar-benar mengejutkannya. Terima kasih, senior. Chu Guangsheng tersenyum tipis. Wajahnya tanpa menunjukkan sedikit pun rasa bangga. Silakan ambil benda ini, adik kecil. Si tua melambaikan tangannya dan potongan kayu hitam busuk itu terbang keluar. Chu Guangsheng lalu mengambil kayu hitam busuk itu. Saya akan melakukan yang terbaik. Terima kasih.